Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Jadi latihan soal yang saya berikan ini sebenarnya tidak terlalu dalam karena yang lebih dalam lagi itu nanti sebenarnya kalau kita lagi pertemuan tatap muka karena ini online yang ada beberapa keterbatasan materi, itu saya hanya mengeluarkan yang soal-soal dasar, itu ya. Nah mungkin soal lebih kompleksnya nanti pas di kelas 3 pelajarannya. Ini dasar, yang penting kalian tahu dulu dasarnya seperti apa. Jadi soal latihan sifat keperiodikan unsur. Jadi bab ini hari ini selesai ya, babnya berarti saya udah bisa kasih soal tugas bab akhirnya. Nah ini lanjut nomor 1 ya. Perhatikan tabel berikut. Jadi ada suatu golongan unsur, beberapa unsur yang kalau dipetakan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini kayak tabel periodik ya, dipetakan dulu. Periode kulitnya kedua sama ketiga. Pertanyaannya, unsur-unsur mana yang memiliki jari-jari atom terbesar, siapa yang punya elektronegatif terbesar, siapa yang unsur periodenya ionisasinya terbesar, dan siapa golongan halogen. Nah, untuk cara mudahnya, perhatikan, kita kan kemarin saya udah ajarkan cara membuatnya, yaitu kotak, kalian buat kotak dulu, kemudian kalian belah, ingat jangan sampai salah belah, ya, kemudian kalian belah, terus kalian pisah, ini ya, terus akhirnya dipisah jadi begini, terus akhirnya dibelah. Karena udah dibelah gini, kita pisah ya. Ada rumus 1 sama rumus 2. Oke, ini rumus. Yang pertama ini adalah rumus 1. Jangan sampai ketukar. Yang sebelah sini adalah rumus 2. Kemudian, rumus 1 itu ingat sisi yang siku-siku kata positif. Kemudian sisi yang lain adalah negatif. Negatif. Ini juga negatif, karena sisinya bukan siku-siku. Negatif. Udah. Rumus 1 pakai rumus apa? Untuk jari-jari. Jari-jari. Yang satu lagi, rumus 2 adalah untuk EAE. E, A, E. E adalah energi ionisasi. A adalah, kemudian A adalah afinitas elektron. Kemudian E adalah elektronegatif. Ya, masuk ke soal. Dari golongan ini, unsur yang memiliki jari-jari terbesar. Nah, jari-jari itu kan berarti pakai rumus 1 ya. Berarti kan pakai rumus 1. Nah, ini ya. Pakai rumus 1 ya. Kenapa? Karena jari-jari ya. Rumus yang mana? Kan jari-jari pertanyaannya. Jari-jari rumus 1 terus 2. Rumus 1. Berarti pakai rumus 1. Rumus 1. Kemudian, kecilin dulu ya. Jari-jari pakai rumus 1. Kemudian perhatikan. Karena jari-jari yang terbesar. Coba perhatikan. Jadi rumus ini nih kalian proyeksikan ke soal kalian. Bisa gitu. Nah, nih ya. Nih, copy dulu bentar. Nah, ini nih kalian proyeksikan kan pakai jari-jari nih. Nah, kalian proyeksikan ke sini. Nah, jari-jari terbesar tuh pada siapa? Nah, kalau ngelihat dari sini, berarti jari-jari terbesar itu berada di paling kiri dan paling bawah. Nah, dari sini yang paling bawah adalah I, maka jawabannya adalah I. I. Jadi I. Jawabannya adalah rumus 1 dan I. Itu ya jawabannya. Yang kedua, unsur-unsur yang punya elektronegatif terbesar, misalnya terbesar ya, ini kurangnya. Elektronegatif kan pakai rumus 2 kan. Nah, ini kalian proyeksikan lagi, lihat. Oh, yang terbesar tuh adalah di sisi paling kanan dan paling atas sisi paling kanan. Kayak rumus ini ya, kan energi pertanyaannya adalah elektronegatif kan. Ini kan yang ditanya, siapa yang elektronegatifnya besar? Berarti pakai rumus 2. Nah, lihat elektronegatif terbesar tuh berada di sebelah kanan paling atas. Berarti pakai rumus 2. Nah, elektronegatif terbesar tuh adalah paling atas dan paling kanan. Nah, balik lagi ke elektronegatifan. Kan udah belajar tuh pas di kelas. Elektronegatif adalah sifat keperiodikan yang elektronegatif ya, artinya bakat untuk
menarik elektron. Berarti narik elektron jadi ion negatif, kan? Nah, adalah kalau ngelihat teorinya harusnya adalah golongan 8A. Berarti kan paling atas dan paling kanan. Berarti golongan 8A kan? Berarti golongan 8A. Kalau golongan 8A ada siapa unsurnya di sini? H. Tapi perhatikan, waktu pertemuan kemarin saya udah jelaskan elektronegatif kan untuk membentuk ion negatif. Seperti kita ketahui, golongan 8A ini tidak stabil, sudah stabil, jadi nggak ngebentuk lagi ion positif atau negatif. Jadi ini diabaikan. Jadi itu adalah salah satu anomali. Jadi nggak di 8A ya untuk elektronegatif, karena 8A nggak bentuk ion lagi, udah stabil, jadi sebelahnya. Jadi yang punya elektronegatif terbesar adalah huruf G. Gitu. Nah, pertanyaan C, unsur periode 2 yang punya ionisasi terbesar periode 2, berarti kan yang satu geng nih, yang ada di periode 2 ya, permintaannya ini nih, yang periode 2. Terus dia minta yang punya ionisasi terbesar. Ionisasi kan pakai rumus apa? 2. Ionisasi periode, satu periode, berarti kan pakai rumus, dia pakai rumus 2. Rumus 2. Nah, dia minta ionisasi dalam satu periode. Periode kan lurus. Periode kan lurus kan. Kalau golongan dari atas ke bawah. Periode itu lurus gini. Berarti yang terbesar ada di angka sini. Berarti periode sini. Maka energi ionisasi terbesar atau adalah 8A. Siapa 8A-nya? Yaitu unsur H. Jadi H itu karena saking stabilnya, dia susah energi ionisasi apa? Energi untuk melepas satu elektron. Jadi 8A ini udah stabil. Karena saking stabilnya kan susah buat lepas elektron. Makanya energi ionisasinya tuh besar. Mau ngelepas elektron tuh susah banget. Jadi perlu energi besar. Siapa unsur yang termasuk golongan halogen? Halogen, ingat kemarin udah ada tugas. 1A adalah alkali. 2A adalah alkali tanah. 7A halogen. 6A itu oksigen, 7A halogen, 8A gas mulia. Jadi halogen adalah unsur 7A. Nih ya, tuh ceritanya. Bahasa nomor 2. Dan sebenarnya soalnya tuh lebih seperti ini ya sebenarnya. Diketahui unsur Na, Mg, K, Ca, sama Rb. Nah, tentukan energi ionisasinya, afinitas jari-jari, dan elektronegatifnya. Nah, kalau seperti ini, kalian tuh wajib buat konfigurasi dulu. Nah, kayak gini nih, Na 11. Kan harus cari dulu satu-satu, Na, Mg, terus K, itu kan harus cari dulu. Kan kenapa? Kan harus tahu letak dia tuh sebenarnya satu garis atau enggak, 19. Terus Ca 20. Nah, terus ini RB. RB 37. Nah, 11 ya, berarti 281. Berarti kalau Mg 282, kemudian 19 adalah 2881. Terus Ca 2882 RB. RB kalian boleh pakai ini konfigurasi argon boleh, tapi kalau udah yakini golongan A boleh pakai 28, 18, 1. 12, 28, 1, 2, 10, 28, 9 ya. Nah, kalau ngeliat seperti ini, kalian baru tentukan golongan sama periodenya. Jadi baru kalian petakan dulu nih. Nah, seperti ini dipetakan. Kalau Bu, kalau RB saya pakai heboh negara juga boleh, nggak ada masalah. Ini kalian petakan. Na ini berada di golongan tuh sama dengan terakhirnya ya, golongan 1A. Berarti periode 3. Nah, kalau ini golongan 2A, jadi harus dipetakan ke Bu. Iya, golongan 2A, ini golongan periode 3. 3, yang sebelah lagi golongan 1A, tapi dia berada di periode 1, 2, 3, 4. Berarti periode 4. Kemudian ini golongan siapa nih?
Ini golongan 2A, karena terakhirnya 2. Periode 2. Enggak, periode itu 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada di periode 4. Kemudian, apa nih? Golongan 1A dan periode berada di periode 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, kalau kalian sudah menentukan golongan sama periode ini, maka kalian baru buat kotak yang kayak di atas, itu lebih mudah. Nah, buat tabelnya seperti apa? Ingat, kalau golongan tuh dari atas ke bawah. Ada yang sama nggak? Golongan 1A, 2A, 1A, 2A, 1A. Nah, kita mudahkan pekerjaan kita. Jangan buat tabel periodik seluruhnya sampai 8 golongan, nggak perlu. Kalian cukup buat tulisan, karena ini hanya 2 golongan, maka buatlah 2 seperti ini. Ya, buat 2, karena hanya butuh golongan 1A, karena dari soal kita cuma dapat golongan 1A dan 2A, gitu ya. 2A golongan tuh ingat dari awal adalah ke arah bawah. Kemudian periode kan kiri ke kanan. Nah, periode ada 3, 3, 4, dan 5. Berarti ada berapa baris? Nah, kita singkat aja. Ada periode 3. Sedangkan kok periode kan tabel asli kan 1, 2, 3. Karena soal ini hanya periode 3 dan 4 dan 5. Kita persingkat aja biar pekerjaan kita cepat. Ini kalian singkat. Ini. Ya, ini baru kalian tulis. Ini periode. Periode itu nama lain dari kulit ya. Periode 3, ini periode 4, ini periode 5. Periode itu sama dengan kulit ya. Baru kalian masukkan. Na tuh ada di golongan 1A dan periode 3. Berarti ini si Na. Nah, kemudian si Mg golongan 2 periode 3. Berarti letaknya di sini. Terus K, golongan 1A, dia golongan 1A, tapi dia periode 4, berarti K di sebelah sini. Terus ada si CA, golongan 2A, periode 4, berarti 2A dan periode 4, berarti ini adalah CA. Kemudian RB, golongan 1A, jadi kalau kalian dapat soal seperti ini, cuma ngasih nomor atom kayak gini, kalian harus petakan dia ke dalam kotak biar lebih ngerti. Nah, pertanyaannya siapa energi ionisasi terkecil, afinitas elektron? Tetap pakai rumus ini yang udah kita belah, karena udah ini saya copy aja ya. Nah, ini copy ini. Saya masukkan sini pertanyaan A, yuk. Udah pertanyaan kita copy sekarang. Saya balik ya. Biar nggak bolak-balik. Udah. Siapa energi ionisasi terkecil dari materi ini? Setelah kalian pertahakan ya, energi ionisasi pakai rumus. Yang kedua, dia nanya yang terkecil. Yang terkecil itu kan ada 2 arah. Pertama, kalau kalian bingung yang mana, kan kecil kan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan. Nah, itu kalian lawankan dulu satu-satu. Jadi misalnya saya yang vertikal dulu, Na sama Mg. Na sama Mg ini siapa yang lebih kecil? Ternyata Na sama Mg itu yang paling kecil adalah Na. Kemudian udah Na jawabannya. Terus kalau Na ke Rb siapa yang menang? Nah, Na sama Rb itu energi ionisasi terkecil itu adalah kalau dari Na sama Na ke Rb kan mengikuti pola lurus ya. Pola lurus tuh berarti yang terkecil adalah Rb yang menang. Maka energi ionisasi terkecil itu kalau saya nggak pakai garis ya, ini warna merah. Na ke Mg. Na ke Mg kan kita lawankan satu-satu ya. Na ini positif dan Mg itu negatif, berarti yang menang sementara adalah Na. Na yang menang. Kemudian baru kita lawanin ke Rb. Jadi sudut-sudut aja dilawankan. Na sama Rb itu membentuk pola lurus kan? Pola lurus. Pola lurus ya. Seperti ini, pola lurus. Nah, kalau pola lurus seperti ini, warna biru aja ngebedain. Pola lurus kan pakai gini. Yang atas bernilai positif, yang bawah bernilai negatif. Nah, berarti yang paling kecil itu adalah si Rb. Seperti itu.
Nah, kemudian lanjut, afinitas elektron terbesar. Afinitas itu kan pakai rumus ini juga ya. Terbesar adalah di sebelah sini, berarti Mg. Enak ya, langsung ya, sebelah sini Mg. Nggak ada ini, nggak ada lawan Mg. Nah, siapa jari-jari terkecil? Nah, jari-jari kan pakai rumus 1. Jari-jari terkecil pakai yang mana, Bu? Lihat, jari-jari terkecil sebelah sini ke sini. Bisa atas, nah, atau yang sebelah sana. Lawankan satu-satu. Na ke RB itu adalah masih menang siapa? Jari-jari. Yang terkecil adalah Na. Nah, Na baru kalian lawanin ke Mg. Na sama Mg kan polanya segini nih. Oh, yang terkecil jari-jarinya adalah Mg. Nyambung ya, jadi gini, kalau jari-jari terkecil pasti punya afinitas terbesar, elektronegatif terbesar. Elektronegatif terkecil pakai rumus apa? Elektronegatif pakai rumus 2, elektronegatif terkecil. Ke arah mana elektronegatif terkecil? Berarti kalau dari Na ke Mg masih menang Na ya, masih yang terkecil Na. Na ke Rb yang terkecil siapa? Masih R kan positif ke negatif ya, positif ke negatif. Berarti jawabannya adalah RB. Jadi seperti itu. Ya, lanjut soal nomor 3. Unsur periode kedua ialah periode kedua. Berarti mereka ini satu periode nih. Berarti bentuknya apa? Lurus. Kan dia udah nyebutin satu periode ya, kecuali dia nggak nyebutin kayak soal tadi. Kalau soal tadi kan kita harus cari dulu bentuknya. Ini udah dia bilang satu periode, berarti LI, BE, BCN. Nah, pertanyaannya adalah, mana yang jari-jari atomnya ternyata ada random 1,5, 1,22, 0,98, 0,75. Nah, kalau jari-jari pakai rumus, apa jari-jari? Ini jari-jari kan? Nah, ini kita copy dulu, ini jari-jari. Oh, dia pakai rumus 1, Bu, karena jari-jari. Kemudian, perhatikan, dia bilang satu periode. Kalau satu periode berarti membentuk lurus dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari kiri ke kanan, berarti kan di sini kan kita panjangin ya lah ya, yang ini dulu. Nah, kita panjangin dulu, lurus. Nah, di sini. Terus, kita hilangin dulu ya. Maka kita panjangin. Ini negatif ke sini, maka kita panjangin karena satu periode dari kiri ke kanan, berarti ini kan yang kecil dulu nih, berarti di sini ada siapa? Ada LI. Baru kita buat LI, BE, B, C, dan N. Ya. Kemudian ini kan dari kiri ke kanan. Nomor atom kan selalu membesar tuh. Pertanyaannya, baru kalian masukkan arah nilainya. Berarti nilainya dari sini untuk jari-jari tuh semakin ke yang awal kiri tuh positif. Masukin nilai jari-jarinya secara berurutan. Nah, jari-jarinya dari sini ini positif menuju ke sini makin kecil. Nah, siapa yang lebih positif? Paling besar 1,5, 1,12. Oh, ini paling besar di sini. Berarti di sini adalah ini warna biru aja ya. Nah, merah aja lah, merah. Berarti ini adalah kan ya, berarti ini 1,55 karena yang paling besar kan. Setelah 1,5 siapa lagi yang paling kecil? Dari 1,5, 1,12. Kemudian terus ini baru yang paling kecil dari 1,2 adalah 0,98. Terus 1,2 habis itu ada 0,77. Baru 0,75. Nah, baru deh kita masukkan angka unsurnya. Nah, B. Nah, gitu. Dah. Nah, seperti itu. Berarti pertanyaannya, unsur mana yang punya jari-jari atom paling 0,77, yaitu jawabannya adalah C, unsur karbon. Jadi seperti itu, diurutkan aja. Jadi ulang, karena bilang periode, berarti polanya dari kiri ke kanan. Jadi nggak perlu cari konfigurasi lagi. Habis itu, baru dinanya apa namanya jari-jari, baru pakai rumus 1. Kalian urutkan, ingat,
periode kan kiri ke kanan, angkanya membesar, makanya LI, BE, B di satu urutan. Terus karena jari-jari itu positif ke negatif, dari kiri ke kanan baru kalian urutkan angkanya, nanti dapatlah karbon. Jadi seperti itu ya. Soal keempat, perhatikan data energi ionisasi unsur X. Nah, jadi ingat energi ionisasi kan energi untuk melepas satu elektron. Kalau masuk ke dua elektron, jadi dua energi ionisasinya energi ionisasi kedua. Kalau 3 elektron yang lepas, berarti energi ionisasi ketiga, dan seterusnya. Dari data energi ionisasi itu sebenarnya kita bisa menentukan unsur X ini berada di golongan berapa. Caranya adalah dengan melihat daftar nilai energi ionisasi. Jadi energi ionisasi itu makin kedua, ketiga, keempat tuh akan naik. Tapi kalau dia masih punya elektron yang masih ada di kulit tersebut, masih dia berada di kulit tersebut, energi ionisasinya tuh naiknya nggak banyak. Jadi kalau naiknya terlalu berlebihan, naiknya sampai 4 kali, 5 kali, berarti energi ionisasi elektron di kulit tersebut tuh nggak ada lagi. Berarti dia harus masuk ke lebih dalam kulitnya, sehingga memerlukan energi lebih besar. Jadi kalau dari situ artinya dia bukan berada, elektron valensinya nggak segitu lagi. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Contohnya gini ya. Energi ionisasi suatu atom X, dia punya pertama, kedua, ketiga, keempat. Lihat nilai normalnya, yang nggak normal tuh kalau naiknya berkali-kali lipat. Contoh, yang pertama kan 738, ke kedua 1400. 700 ke 1400 kan nggak naik berkali-kali lipat, cuma naik 2 kali, berarti benar nih. Tapi 1400 ke 7000 tuh naiknya berapa kali? Oh, naiknya tuh terlalu banyak. Harusnya kan 2 kali lipat aja, kayak 2.000-an, tapi atau 3.000-an, ini 7.000. Berarti kalau dia sampai naiknya berlebihan 7.000 ke 10. Nah, berarti dari arah 7.000 ini udah kemungkinan ini adalah elektron yang bukan di kulit terakhir dia lagi dah, udah elektron yang berada di kulit lebih dalam karena energinya dipakai berlebihan. Berarti si atom X ini cuma punya kulit terakhir pertama sampai kedua aja. Maka karena dia punya 2 elektron energi, maka karena dia berakhir di nomor 2 aja energi yang normal, maka dia termasuk di dalam golongan 2A. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan data energi ionisasi, soal ini udah sering muncul di UN. Kalau energi ionisasinya tuh udah nggak masuk akal, naiknya lebih dari 4 kali, 5 kali, nah itu tuh berarti dia nggak berada di kulit itu lagi. Berarti dia bukan golongan itu lagi. Jadi karena coba lihat 700, 1400 masih masuk akal. Tapi 1400 ke 7000 nggak masuk akal. Berarti dia cuma bertahan di golongan 2. Makanya kita tulis di sini 2A. Jadi seperti itu. Udah ya, jadi kerjakan tugasnya. Kalian tugasnya itu bisa open book dan dikumpul di hari Senin malam. Berarti kalian punya waktu lumayan banyak ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau kalian kerjakan soalnya hari Senin juga masih ada waktu, kan boleh kumpulnya Selasa gitu lah. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau masih bingung, silahkan buka buku LKS-nya atau tanya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.